Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Muhammad Emir Sidik. Saya di sini akan mempresentasikan hasil artikel saya yang dimana berjudul Scoping Review Potensi Dalbavancin terhadap kesembuhan pasien osteomyelitis dewasa yang disebabkan oleh infeksi Staphylococcus aureus. Untuk abstraknya, di mana diketahui bahwa osteomyelitis ini merupakan peradangan pada tulang cancellous dan periosteum yang diakibatkan oleh infeksi bakteri dan dapat terjadi pada manusia ataupun hewan. Dan di mana terapi standar yang paling sering digunakan yaitu berupa methicillin, vancomycin, dan juga daptomycin yang sering sekali mengalami resistensi. Maka dari itu ditemukan antibiotik baru untuk menangani resistensi tersebut berupa dalbavancin untuk pengobatan osteomyelitis. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis potensi dalbavancin pada pasien osteomyelitis dibanding dengan obat standar. Lalu untuk metodenya menggunakan scoping review dengan cara menganalisis artikel ilmiah dari 4 database yaitu berupa PubMed, Science Direct, Springer Link, dan Wiley Online Library, di mana hasil pencarian awal berjumlah 8.273 artikel, dan akhirnya setelah dilakukan critical appraisal menunjukkan 3 artikel yang dapat dianalisis dengan menghasilkan dalbavancin memiliki potensi yang baik dibanding pada pasien yang diberikan obat standar. Lalu keamanannya dinyatakan sama seperti obat standar pada artikel pertama, dan artikel 2 menyatakan keamanan dalbavancin ini lebih buruk dibanding obat standar. Lalu, untuk pendahuluannya, di mana osteomyelitis ini terjadi pada 2 hingga 5% tindakan operasi, yang pengobatan ini dapat berlangsung selama 6 minggu. Apabila tidak diobati, dapat menyebabkan vertebral osteomyelitis yang dapat menyebabkan gangguan fungsi saraf dan deformitas tulang, sehingga dapat mempengaruhi daripada aktivitas sehari-hari dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Penyebab utama dari osteomyelitis yaitu merupakan Staphylococcus aureus, di mana untuk pengobatan standarnya berupa methicillin, yang dimana sering sekali mengalami resistensi. Maka dari itu ditemukan obat baru berupa dalbavancin yang ditemukan dapat berefektif juga untuk pengobatan osteomyelitis. Maka dari itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian untuk menunjukkan apakah dalbavancin ini efektif untuk mengobati pasien osteomyelitis dewasa. Untuk metodologi penelitiannya, di mana penelitian ini menggunakan scoping review dan terdapat adanya 5 proses, yaitu pertama pencarian data disesuaikan dengan keyword yang diaplikasikan pada PubMed, Springer Link, Science Direct, dan Wiley Online Library. Lalu selanjutnya dilakukan screening dengan menggunakan kriteria inklusi, di mana disesuaikan kriteria inklusinya yaitu berupa dengan periodenya 5 tahun, artikel penelitian asli, artikel penelitian full text, dan artikelnya berbahasa Inggris. Lalu di screening dengan menggunakan kriteria eksklusi, yang dimana tidak mengikuti PCOS, terdapat ada duplikasi, hasil penelitian berasal dari tesis, disertasi, web, ataupun laporan penelitian. Lalu menggunakan daripada critical appraisal untuk menentukan apakah artikelnya ini layak atau tidak, yang dimana menghasilkan 3 artikel yang memenuhi kriteria dari critical appraisal dari GBI. Berikut untuk hasilnya, di mana untuk hasil penelitiannya yaitu ditemukan terdapat adanya 3 artikel dengan yang dimana 1 artikel menggunakan cohort retrospektif, 1 artikel dengan menggunakan metode RCT, dan 1 artikel dengan menggunakan metode clinical trial, di mana untuk hasilnya menghasilkan daripada keamanan daripada di mana efektivitas dari dalbavancin ini. Ketiga artikel menunjukkan hasil bahwa dalbavancin lebih efektif dibanding obat standar. Lalu lama rawat inapnya dihasilkan pada 2 artikel yang dimana terdapat adanya lama rawat inap yang lebih pendek pada pasien yang menggunakan dalbavancin dibanding obat standar. Lalu untuk keamanan, di mana satu artikel menunjukkan terdapat adanya terdapat adanya kesamaan antara keamanan dari pasien yang diberi obat dalbavancin dan obat standar. 1 artikel menunjukkan bahwa dalbavancin
memiliki keamanan yang lebih buruk dibandingkan obat standar. Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga artikel ini menunjukkan angka kesembuhan pada pasien dalbavancin yang lebih banyak dibanding pasien yang diberi obat standar. Lama rawat inap yang lebih singkat pada pasien yang diberi dalbavancin dibanding pasien yang diberi obat standar, dan potensinya di mana dalbavancin ini lebih berpotensi dalbavancin berpotensi lebih efektif daripada obat standar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.